pihak pengadilan. Aduh. Kalau prosesnya namanya pemeriksaan setempat, karena itu atas permintaan saya ke pengadilan, biar semuanya terbuka, terungkap, kita minta dilakukan pemeriksaan, sekaligus juga dilihat bagaimana respon anak-anak terhadap seseorang. Ternyata anak-anak tetap menolak, bahkan teriak-teriak tadi. Aman? Ah, naik aja bang. Apa jangan naik lagi apa? Jadi tadi itu pemeriksaan setempat, di mana atas permintaan saya selaku kuasa hukum Pak Im Wong minta supaya dilakukan pemeriksaan di tempat, di mana 3 tempat, rumah yang ada di Ozon, rumah yang ada di Delman, dan rumah yang ada di Tiger Wong. Dari tempat pemeriksaan itu biar majelis hakim yang menyimpulkan. Yang jelas tadi dalam proses itu majelis hakim juga sampai masuk ke kamar, juga melakukan pemeriksaan di lantai berapa di rumah yang ada di Ozon. Artinya hal tersebut untuk melihat kelayakan tempat untuk dua orang anak tersebut. Apakah rumah tersebut layak atau tidak layak. Yang terpenting dari semua persoalan ini, seseorang itu harus sehat jasmani dan rohani. Apabila ada salah satu yang tidak sehat, baik jasmani atau rohani, tidak harus mendapatkan hak hadona. Jadi dilarang seseorang mendapatkan hak hadona apabila ditemukan adanya tidak sehat secara jasmani, seperti itu. Memang itu bukan ada Ya, Anda tanya aja sama mereka semua, jangan tanya kepada saya. Yang jelas menurut hukum seperti itu. Pak Im juga tadi udah ketemu, anak-anak juga datang. Begitu anak-anak datang juga dalam keadaan berteriak dan tidak mau. Artinya masih ada penolakan dari anak-anak. Anak-anak jangan dipaksa, jangan dijadikan objek. Anak-anak juga punya hak untuk menentukan, walaupun dia anak belum mumayyiz, belum 12 tahun, tapi dalam situasi tertentu, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung, sekarang yang terpenting itu adalah apa yang terbaik buat anak-anak, bukan apa yang terbaik buat orang tuanya. Itu adalah perkembangan dalam proses hak asuh anak. Seperti itu sekarang. Dari buat Mbak Im sendiri gimana Mbak Im melihat pertemuan Paula dengan anak-anak? Ini sebenarnya niat baik dari pengadilan sendiri sih ya, mau tahu banget situasinya seperti apa. Dan memang satu-satu tempat tadi saya juga nggak tahu zone. Saya juga tadi baik langkah saya dari sini tiba-tiba udah ada di Tiger Wong. Karena saya ganti sana baru dia ke mereka semua ke mana, ke Delman, nyari tempatnya, lihat situasinya. Dan kan ada CCTV juga yang jauh, dia lihat situasinya di mana. Saya kasih lihat ini di sini. Dia lihat situasinya di rumah. Tapi tadi sempat kita dengar anak-anak nangis, kenapa? Ya tidak mau. Anak-anak tidak bisa dipaksa, dia tidak mau, dia nolak. Tidak mau sama ibunya? Tidak mau dengan ibunya. Jadi aneh bagi saya apabila seorang anak tiba-tiba menolak kehadiran ibunya. Ada apa terhadap ibu tersebut sampai anaknya pun menolak, apalagi suaminya jelas-jelas pasti menceraikan. Ya, anaknya saja menolak. Sebenarnya kita semua juga nggak mau anak itu seperti itu, beneran. Pas datang seperti itu, cuman pas sekolah juga sebenarnya enggak. Anak-anak baik, dan pas anak-anak baik dan baik, saya suruh anak-anak untuk di depan gurunya sama kita bilang Miss Budia, ada semuanya Miss depannya ya. Ada saya bilang pulang sama mama yuk. Karena kalau anaknya sudah tenang, nggak apa-apa, mau pulang sama lain nggak apa-apa. Cuman kalau tadi kondisinya kayak tadi, karena kasihan psikis anaknya. Dan saya itu cuma sesimpel itu sebenarnya. Akhirnya kuncinya cuma bonding aja, orang tua sama anak sampai benar-benar ini. Tiap hari nggak apa-apa, itu jangan bilang kita yang melarang. Itu salah banget, dan kita nggak pernah melarang sekali. Artinya kamu hak asuh ingin di kamu, tapi Paula boleh kapanpun. Ini bukan masalah hak asuh sebenarnya, ini masalah yang terbaik buat anak-anak saja. Ini bukan masalah hak asuh. Saya itu laki-laki itu sebenarnya maunya bebas. Kalau bisa saya nggak ngasuh anak, tapi gimana? Kita punya tanggung jawab sebagai orang tua. Saya mau perkembangannya bagus, di orang tua yang sehat. Beneran, apa ada yang saya bilang. Kalau misalkan memang seperti itu, saya punya tanggung jawab. Dan saya sudah berusaha untuk bilang pertamanya sama Paula, secara damai, yuk daripada ini semua keluar, yuk kita baik-baik. Dan dia mau. Kita nggak usah bilangnya, maaf ya, persetujuan mengkhianatan dan dia bilang persetujuan ya. Saya bilang, Paula mau.
ada buktinya semua yang saya edukasi. Dan setelah itu tiba-tiba dia geser karena opini orang kali ya, dia nggak mau. Ya sudah, saya bukan yang mau mempertahankan hak asuh anak. Yang terbaik buat anak saya harus lakuin, dan bukan berarti saya memisahkan, tidak juga. Ini beda-beda semua kan persepsinya, begitu puterin terus. Nah ini saya apa adanya bilang, dan alhamdulillah hakim di sini lihat semuanya. Lihat, tadi datang ke rumah yang ada di Ozon, ya udahlah dilihat seperti itu, silakan hakim yang menyimpulkan. Juga datang ke Tiger Wong, tempat anak-anak bisa bermain dan sebagainya, dia bilang, wah ini tempat pasti nyaman, ya pasti nyaman anak di situ. Dan terakhir ke rumah ini. Ini sebenarnya permintaan saya sebenarnya sama pengacara mereka, sama pengadilan ketika pengadilan baru 2 kali 3 kali. Datang deh, saya bilang. Daripada saya beropini sendiri, kejadiannya seperti apa, yang satu membela, yang saya seperti bukan begitu, datang deh. Jadi tahu semua sendiri. Akhirnya mereka datang melalui dengan niat baiknya melihat sendiri kok. Dan bukan kita menghalangi untuk ini, ya saya mengajarkan yang baik setiap hari sama. Tapi soal jasmani dan rohani sendiri, Kita tanya kepada yang ada, bersangkutan. ya tadi sudah kita tanyakan, tidak ada respon artinya dari pihak. Kalau tidak ada respon ada dua, antara benar dan tidak benar. Yang jelang biasanya kalau tidak pasti membantah. Kalau diam ada kalanya benar. Itu logika di dalam bertanya. Ada kala kita bertanya dengan seseorang diam itu berarti membenarkan. Karena diam itu bisa dikategorikan membenarkan tentang sesuatu yang jelas. Dalam proses persidangan terungkap adanya seorang istri yang durhaka kepada suami, ada seseorang istri yang lulus, ada seseorang istri yang berduaan di dalam sebuah tempat yang bukan pada tempatnya, di mana laki-laki tersebut bukan muhrimnya. Menurut syariat Islam itu adalah dilarang dan itu adalah istri yang durhaka. Itu adalah fakta-fakta persidangan. Oke, nah Baim sendiri gimana Baim menanggapi itu gitu? Jadi gini, yang paling mungkin Paula juga tahu kali ya, gini loh, yang paling tahu akan semuanya adalah kita berdua. Mau itu KDRT, mau itu mengajarkan anak untuk membenci ibunya, mau itu pelit, mau itu kita berdua. Tapi ada satu yang dia lupa, ada satu hidup yang akan terus berkembang, dia anak ini. Dan semua yang ditulis sama dia itu abadi. Yang dibully ke saya itu abadi. Suatu saat anak bisa baca, dia akan nanya sama saya, ini apa KDRT? Oh, tidak. Nih, saya akan memperlihatkan secara besar sama anak saya. Pasti itu abadi, dan dia akan melihat satu yang tidak mungkin dielakin sama semua kejadian ini. Kemarin saya dibilang saya mengajarkan yang tidak baik sama anak. Anak nanti sudah gede, dia baca. Dan setelah itu dia akan menanyakan sama saya, Pak, kok mama ngomong kayak begini? Papa kan gak kayak begini. Dia lihat komen semuanya. Kok satu yang saya takut dia itu membenci ibunya nantinya. Dan ini nggak dipikirin sama Nina. Saya tuh takut sebenarnya, takut anak-anak itu berbalik nanti sudah besar. Saya kan pernah 12 tahun, 14 tahun, 17 tahun lebih bahaya. Dia punya opini tajam banget sama orang tuanya, tinggal enggak. Dan semua ini asli akan dibaca sama anak saya. Saya berbulan-bulan sampai setahun, saya benar-benar dihajar sama semuanya, tapi berusaha saya diam, cuman karena anaknya. Saya takut anak saya baca apa yang saya lontarkan mengenai ibunya. Makanya saya cuma ada di pengadilan aja. Cuman saya bingungnya, semua apa yang dilakukan sama Paula itu yang bisa dibaca sama anak-anak saya semuanya. Dan alhamdulillah saya bukan orang seperti itu. Mas, tapi waktu anak-anak masih kecil, ada nggak sih pertanyaan dari anak-anak atau kondisinya sekarang seperti apa sih mas anak-anak? Dia sudah melihat, dia sudah ada kemarin ada konsep juga sama Kim ya. Papa sama Kim belum bisa baca dia. Dia kadang-kadang dia kan swipe karena yang satu suka banget sama Kimberly. Papa sama ini nggak tahu kan di situ tulisannya sebenarnya digosipin ya. Nah kayak gitu-gitu kan enteng-enteng gitu yang nantinya paling 2 tahun lagi dia nanya sama saya. Dan ini kan saya tiap hari sama dia tahu setiap hari saya ngajarin apa sama dia. Kok mamanya bisa bilang begini, pasti dia akan takutnya benci sama ibunya. Itu doang saya takut karena realitanya seperti itu. Tiap hari saya dijelin untuk sayangin ibunya, tiap hari sayangin mama, sayang mama. Tiap hari
buat putar balikin siapa ya? Masih beda sih. Mungkin penolakan yang diterima oleh Bapak sejak kedatangan atau sejak misalnya minta gendong atau gimana gitu Mas? Saya nggak bisa jelasin itu, takutnya takut panjang lagi. Kenapa? Nanti takutnya dikira saya membela untuk dia begini kok anaknya sama ibunya nggak bisa. Karena ada satu momen dia terima kok di sekolah, saya terima, saya jujur-jujuran dan saya senang lihat ya. Saya disuruh nunggu jam 11 sudah datang. Paula di sana di dalam sediemin, setengah jam ada sediemin, 1 menit sediemin. Saya masuk, karena dia senang mukanya, karena mau pulang sama mama. Ih, pulang sama mama, tapi abis itu nggak mau. Dia udah nangis, papa nanya doang. Udah, tapi kan lama-lama kan akan terjadi, ngerti nggak? Bonding lama-lama dia mau kok. Kalau gitu misal mau nginep terserah. Saya sampai kadang-kadang juga sesimpel teori seperti itu. Tapi kenapa tidak bisa masuk ke dia yang akhirnya saya malah kayak orang jahat di sini, bingung. Dan saya ngomong di sini bilangnya, saya harus berbicara dengan bahasa apa? Sedangkan saya nggak bisa berbicara, kenapa? Di mata kalian yang nonton segala semuanya, saya dikira membela diri, salah lagi. Tapi respon dari Paula sendiri saat hari ini seperti apa? Nggak tahu deh. Kita nggak tahu responnya. Nggak nanya ke dia. Nanya aja ke dia. Yang jelas di dalam tadi kita juga sampaikan beberapa poin. Salah satunya itu syaratnya itu sehat jasmani. Mas ini kan udah berlarut ya. Pengen apa sih sekarang? Ini kan juga bulan puasa, bentar lagi lebaran. Mungkin dari Mas Baim pengennya seperti apa sih Mas? Itu dia, ini terjadi bulan puasa lagi. Ya Allah, saya sampai bilang ke dia juga, kamu lagi puasa loh. Ini puasa loh, jangan mengumbar sesuatu yang tidak benar. Karena dampaknya gede. Dan kita setan lagi dibelenggu. Jangan sampai kita menjadi sesuatu hal yang kita diinginkan. Takutnya kesana jangan digoda. Dan saya bilang kok. Dan saya sekarang kalau misalnya ditanya gimana sekarang, saya nggak baca, saya nggak mau lihat berita soal saya apapun mau bagus berita soal saya juga. Saya tenang seperti ini dengan anak-anak, fokus. Kalau anak-anak sudah baik sama ibunya, silakan. Sudah saya fokus dan bukan berarti mau menang atau kalah saya di pengadilan. Saya akan buktiin sama Paula, saya akan menjadi orang yang sangat mendukung dia. Demi Allah saya bilang sekarang. Kalaupun itu terjadi, saya langsung ngasih dia. Oke, pakai cara gue ya. Yuk, kita nginep di hotel duaan nih, kanan kiri, apa namanya itu, connecting. Dah, gue sebelah lu sebelah. Suruh tidur malam. Udah berhari-hari. Lama-lama sendiri gue tinggal. Nikmatin. Sesimpel itu sebenarnya. Cuma saya sampai bingung untuk bicara sama dia. Tapi kan anak-anak nggak bisa dipaksa. Sama, tapi ini kan persepsi saya mengantar yang lain ya. Saya sebenarnya bukannya membantah dan dia juga bukan ini. Kita dua-dua istilahnya saling bekerja sama. Cuman kalau saya kadang-kadang sebagai ayah untuk ibu terbaik. Iya, bukan gimana. Kira-kira artinya setelah ini apa proses? Habis ini kesimpulan mungkin dalam bulan setelah Lebaran baru putusan. Itu aja. Doain aja. Amin. Putusan perceraian atau putusan? Jadi satu putusannya, perceraian dan sekaligus hak asuh anak. Iya, doain aja. Karena gugatannya hanya itu saja. Jadi gugatannya itu hak asuh anak dan perceraian. Jadi mohon maaf, perceraian dan hak asuh anak jadi satu. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nanti diputuskan kedua-duanya. Tapi harta gono-gini beda lagi. Nggak ada gugatan. Enggak, Mas, enggak masalah kategori gitu. Saya nggak mikirin, sebentar. Kita nggak ada Saya gugatan nggak harta ada bersama. mikirin. Dan saya tahu apa yang dilakuin, tapi saya nggak mikirin, lakuin dia ya. Saya nggak mikirin. Saya fokus bukan di situ. Nggak ada fokus di situ Mas Ali. Kalau saya orang seperti itu, aduh jangan deh. Drama lo berpatokan cuma duit aja. Lebih ke anak aja. Pokoknya gini, ini drama belum selesai pastinya. Tolong juga jangan terlalu giniin saya. Saya kadang-kadang butuh ketenangan. Pasti akan lagi ada drama nih sebelum keputusan. Dan saya yakin banget akan ada. Kemarin ini kagetan ya tiba-tiba sudah nanti ada lagi sih. Cuman saya berusaha tenang sekarang karena anak-anak kali lagi puasa ya. Itu aja sih. Oke. Ya. Kabayam dikit dong. Kabayam dikit soal gimana soal Bang Fahmi? Gimana soal